Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, ketua kelasnya. Siapa di sini ketua kelasnya? Ratna, baiklah untuk memimpin doa kepada teman-temannya semua. Berdoa mulai. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baiklah, sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Iya Bu. Walidah hadir, Hadir Bu. Ratna, Hadir Bu. Lilis Ayunda, Hadir Bu. Elvina Judanti. Saya Bu. Baiklah, hadir semua ya. Hadir Bu. Ada yang tahu enggak materi pembelajaran kita hari ini tentang Tidak. apa? Magnet Bu. Salah. Baiklah, di sini Ibu akan menginformasikan materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu tentang metamorfosis sempurna. Di sini, sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Amin. Amin. Ya anak-anak, Iya Bu. ada yang tahu enggak tentang daur hidup? Materi tentang daur hidup. Tahu Bu. Tahu Bu. Di dalam materi daur hidup tuh ada dua, apa-apa? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. baiklah, sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajarannya, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran kognitif. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian daur hidup. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian metamorfosis sempurna melalui metode tanya jawab dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan tahapan-tahapan metamorfosis sempurna dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memberikan contoh metamorfosis sempurna dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran afektif. 1. Peserta didik mengikuti proses pembelajaran melalui strategi cooperative learning dengan sikap percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran melalui strategi cooperative learning dengan sikap disiplin. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran melalui strategi cooperative learning dengan sikap jujur. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran psikomotorik. Yang pertama, peserta didik mampu mengikuti proses pembelajaran dengan tepat, benar, dan lengkap. Yang kedua, peserta didik mampu mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran dengan tepat, benar, dan lengkap. Yang ketiga, peserta didik mampu menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran. Sesudah Ibu memberitahukan tujuan pembelajaran, di sini kita akan langsung memulai materi pembelajaran kita hari ini, yaitu daur hidup hewan. Tadi ada 2 daur hidup hewan, apa-apa? Metamorfosis sempurna dan Tidak sempurna. Ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari daur hidup hewan? Tidak tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah tahapan yang dilalui hewan mulai dari telur hingga menjadi hewan dewasa. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu
metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna. Ada yang tahu apa itu pengertian metamorfosis sempurna? Tidak Bu, tak tahu. Belum tahu? Belum tahu. Baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur. Setelah fase telur sudah dilewati, maka fase selanjutnya ini fase larva. Setelah fase larva akan mengalihkan fase pupa. Dan fase yang terakhir adalah fase imago atau fase dewasa. Tahapan-tahapan yang terjadi pada metamorfosis sempurna terdapat 4. Ada yang tahu enggak tahapan-tahapannya? Tahu Bu, telur, Apalagi? larva, Imago. Imago tuh dewasa. Yang terakhir? Fase pupa. pupa. Ya Bu. Ibu tuliskan ya. Ya Bu. Ada yang tahu enggak pengertian dari 4 fase ini? Ada yang mau menjelaskan di depan? Ada yang tahu enggak? Tidak tahu Bu. Enggak ada. Enggak ada Bu. Memang sulit ke materi di sini? Sulit sekali Bu. Sulit. Belum ada yang paham. Enggak Bu. paham. Kalau Ibu jelaskan mau enggak? Mau dengar enggak? Tahu sekali. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pertama-tama yaitu fase telur. Fase telur menjadi fase pertama dari hasil perkembangbiakan pada hewan. Pada fase ini telur-telur yang dihasilkan oleh betina berasal dari hasil fertilisasi yang terjadi pada hewan berkelamin jantan. Sel telur yang bertemu dengan sel sperma akan mengakibatkan terjadinya pembelahan. Pada proses pembelahan ini, waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung dari jenis hewannya. Dari hasil pembelahan ini akan menghasilkan telur-telur yang cukup banyak. Telur-telur ini kemudian diletakkan oleh betina pada tempat habitatnya, misalnya kupu-kupu. Hewan ini akan meletakkan telur-telurnya di permukaan daun, sedangkan nyamuk akan meletakkan telur-telurnya di permukaan air yang tenang. Induk-induk hewan meletakkan telur-telurnya sesuai dengan habitatnya karena setelah mengalami perubahan wujud langsung bisa mencari makan. Hewan muda yang mencari makan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dan yang fase kedua adalah fase larva. Setelah melewati fase telur, tahapan selanjutnya yang terjadi di metamorfosis sempurna adalah fase larva. Fase larva merupakan fase yang dimana hewan muda sudah mulai aktif untuk mencari makan. Makanan yang didapatkan sangat mudah karena sang induk sudah mempersiapkan jika anaknya berkembang tidak perlu repot-repot untuk mencari makanan. Dengan kata lain, induk dari setiap hewan sangat baik karena tidak ingin anaknya kesulitan mencari makan. Perubahan kulit yang terjadi pada larva akan mengakibatkan larva mengalami perubahan wujud yang menjadi lebih besar. Perubahan kulit ini bisa terjadi selama beberapa kali tergantung dari jenis hewan. Selain itu, perubahan kulit ini akan berhenti ketika larva sudah berhenti untuk makan dan mempersiapkan diri untuk menuju ke fase berikutnya. Yang fase ketiga adalah fase pupa. Fase pupa dikatakan sebagai fase transisi karena terjadinya perubahan wujud dari larva menjadi wujud hewan yang lebih besar. Perubahan wujud yang lebih besar membuat hewan memiliki suatu rangka luar yang bisa melindungi tubuh, dan rangka luar itu dinamakan kokon atau disebut koko. Meskipun sudah terlindungi oleh koko, tubuh pupa akan tetap melakukan pembentukan metabolisme dan melakukan pembentukan hewan menjadi hewan yang dewasa. Awal mula menjadi pupa, hewan sudah menyimpan cadangan makanan pada saat menjadi larva. Meskipun pada masa larva sudah tersimpan cadangan makanan, tetapi untuk bertahan hidup, pupa membutuhkan asupan makanan. Dan fase yang terakhir adalah fase imago atau fase dewasa. Pada waktu yang sudah ditentukan, pupa akan keluar dari cangkangnya. Pupa yang keluar dari cangkangnya akan memiliki wujud hewan yang baru dan menandakan bahwa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna sudah menjadi dewasa.
Pada fase ini, hewan sudah harus membiasakan dirinya menghadapi predator-predator lainnya. Pada fase imago, hewan sudah mempunyai bentuk yang lengkap. Sampai di sini, apakah sudah paham? Paham, Bu. Terus materi selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Ada yang tahu enggak sih apa pengertian metamorfosis sempurna? Yang tidak lengkap. Yang tidak lengkap. Ada jawaban lain? Sama, Bu, tidak lengkap, tidak ada telurnya, Bu. Gitu. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan metamorfosis tidak sempurna adalah setelah menetas bentuk tubuh hewan mirip dengan induknya. Dapat dikatakan bahwa metamorfosis tidak sempurna adalah kebalikan dari metamorfosis sempurna yang tidak mengalami perkembangan secara baik sempurna. Contoh hewannya seperti belalang, jangkrik, dan semut. Nah, di sini Ibu ada foto atau gambar metamorfosis sempurna dari hewan kupu-kupu dan nyamuk. Nanti akan Ibu tunjuk untuk kalian membaca tahapan-tahapan dari perkembangan metamorfosis ini ya. Baik, Ibu. Baiklah, sebelum Ibu menunjuk, apakah ada yang ingin membacakan tahapan-tahapan ini? Hervina, Bu. Silakan Hervina membacakan metamorfosis dari kupu-kupu. Versi aja. Telur, larva atau ulat, terus kepompong, habis itu kupu-kupu, Bu. Baik. Terus ada lagi enggak yang mau membacakan yang belalang? Nggak nampak, Bu. Kenapa, Bu? Kalau enggak nampak, maju ke depan aja. Oke. Ada yang mau enggak? Ada. Silakan Walida maju ke depan. Maaf, Bu, saya sakit banget. Oh, ya udah. Ratna aja. Silakan Ratna maju ke depan. Sebutkan tahapan-tahapan dari perkembangan nyamuk. Yang pertama, telur, kemudian nimfa kecil, nimfa sedang, terus nimfa dewasa, nimfa, terus menjadi dewasa atau imago, kemudian menjadi betina bertelur. Terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk Ratna Jana. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya sebelum Ibu melanjutkan post test kepada kalian? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Apakah sudah paham semua? Paham, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan membagi kalian dua kelompok, dan satu kelompoknya terdapat 2 orang dan hasil presentasinya maju ke depan. Perwakilan aja. Iya, Bu. DJ, Bu. Belum. Baiklah, akan Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian menjawabnya. Jika sudah, boleh bilang sudah, Bu. Saya, Bu. Sudah, Bu, kamu Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Udah. Udah. Jadi kelompok siapa dulu yang mau maju ke depan nih? Kakek, Bu. Saya Bu, saya Bu, saya Bu. Ratna, maju. Bacakan dengan jawabannya. Tuliskan 2 contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna. Nyamuk dan katak jawabannya, Bu. Betul enggak? Jawaban Ratna. Tangan. Good job. Baiklah, kalau tidak ada yang mau tanya tentang materi ini, akan Ibu berikan soal kelompok yang satu kelompoknya terdapat 2 orang. Ada yang mau tanya enggak nih sebelum Ibu kasih soal? Nggak ada. Nah, nanti Ibu kasih soalnya, nanti perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan ya. Iya, Oke, Bu. Baiklah, akan Ibu berikan waktu 2 menit untuk kalian menjawab. Apabila sudah selesai, boleh acungkan tangan ke depan dan langsung maju ke depan. Baiklah, apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Ada yang mau maju ke depan duluan enggak? Saya Bu, saya Bu. Boleh? Saya.
Saya Ratna. Maju Ratna. Baiklah. Ratna, perkenalkan, kami dari kelompok Wara, Wawa, dan Ratna. Tepuk tangan. Silakan mempresentasikan Tuliskan 2 contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna. Jawabannya nyamuk dan katak, Bu. Betul enggak kira-kira dari Benar, kelompok Bu. itu? Benar. Good job. Dan baik, makasih Ratna. Silakan kelompok dari Herpina dan Lili, siapa yang maju ke depan? Saya Bu perwakilannya Bu. Baik, Herpina, silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya dari kelompok Lisnaren, Lilis Pina Keren. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu sebutkan tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama itu fase telur. Fase telur itu ini, ini kupu-kupu telur. Yang kedua itu fase larva. Yang ketiga fase pupa, dan yang keempat itu fase dewasa atau imago. Betul enggak kira-kira dari itu? Betul. Good job. Silakan tepuk tangan untuk kelompok Herpina. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi tentang materi yang Ibu jelaskan hari ini tentang daur hidup hewan, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Tidak ada, Bu. Baiklah, sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan peserta didik selama mengikuti kegiatan hari ini, apa yang sudah dimengerti dan apa yang belum mengerti. Udah paham atau belum? Sudah, Bu. Udah paham semua tentang pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Baiklah, pembelajaran hari ini akan Ibu simpulkan tentang daur hidup hewan. Terdapat 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh dari metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Baik, akan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas membaca doa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, mohon maaf apabila Ibu ada menyampaikan salah-salah kata. Akan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa belajar. Lilis belajar ya. Baik, Bu. Assalamualaikum.